subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Bersama saya Maimun SPD. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik gelombang mekanik. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama untuk memahami pengertian gelombang. Yang kedua, untuk menganalisis jenis-jenis gelombang. Yang ketiga, untuk menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Dan yang keempat, untuk menganalisis besaran-besaran pada gelombang mekanik. Nah, sebelum membahas mengenai materi ini, simaklah ilustrasi berikut ini. Di luar angkasa merupakan ruang hampa udara. Bagaimana cara astronot berkomunikasi di luar angkasa? Apakah mereka bisa berbicara layaknya orang yang ada di bumi? Nah, jika mereka berbicara seperti saat di bumi, tentu suara mereka tidak akan terdengar satu sama lain, bukan? Oleh karena itu, para astronot bisa berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Pertanyaannya, mengapa gelombang bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa, sedangkan gelombang radio bisa merambat di luar angkasa? Nah, pertanyaan ini akan dijawab dengan konsep gelombang dan karakteristiknya. Ingin tahu selengkapnya tentang macam-macam gelombang beserta karakteristiknya? Simaklah video berikut ini. Adik-adik, apakah itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium atau tanpa medium dan dalam perambatannya membawa sebuah energi. Medium di sini adalah sebuah perantara. Maksudnya, untuk membawa sebuah energi, gelombang membutuhkan perantara. Contohnya, air sebagai perantara, udara sebagai perantara, dan masih banyak lagi. Berdasarkan medium untuk merambat, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang bunyi dan gelombang air. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sedangkan berdasarkan amplitudonya, gelombang dibedakan menjadi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah perambatannya. Contohnya, gelombang tali yang diusik. Pada gelombang transversal ini mempunyai bagian dan besaran-besaran sebagai berikut. Yang pertama, ada puncak gelombang. Yang kedua, dasar gelombang. Yang ketiga, bukit gelombang. Yang keempat, lembah gelombang. Yang kelima, amplitudo gelombang. Yang keenam, panjang gelombang. Yang ketujuh, periode gelombang. Dan yang kedelapan, frekuensi gelombang. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya. Contohnya, gelombang pegas atau slidki. Nah, pada gelombang longitudinal terdiri dari rapat dan juga renggangan. Satu panjang gelombang adalah jarak antara rapatan dengan rapatan yang berurutan atau jarak antara renggangan dengan renggangan yang berurutan. Besaran-besaran pada gelombang. 1. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. 2. Panjang gelombang. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya. 3.
Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T, atau F sama dengan 1 per T, di mana F sama dengan frekuensi gelombang satuan Hertz, N sama dengan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T sama dengan waktu tempuh gelombang satuan sekon. 4. Periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan T per N, atau T sama dengan 1 per F, di mana F sama dengan frekuensi gelombang satuan Hertz, T sama dengan periode satuan sekon, N sama dengan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T sama dengan waktu tempuh gelombang satuan sekon. 5. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang pada suatu medium dihitung dengan V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F, di mana V sama dengan cepat rambat gelombang satuan meter per sekon, lambda sama dengan panjang gelombang satuan meter, F sama dengan frekuensi gelombang satuan Hertz, dan T sama dengan periode satuan sekon. 6. Fase dan beda fase gelombang. Fase gelombang adalah keadaan gelombang yang berkaitan dengan simpangan dan arah rambatnya. Secara matematis, fase gelombang dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan T per T dikurang X per lambda, di mana V sama dengan fase gelombang tanpa satuan, T sama dengan waktu satuan sekon, T sama dengan periode gelombang satuan sekon, dan lambda adalah panjang gelombang satuan meter. Sedangkan beda fase adalah apabila pada tali terdapat dua buah titik, maka beda fasenya adalah jarak antara dua titik tersebut. Persamaan beda fase gelombang adalah sebagai berikut. Delta V sama dengan V2 dikurang V1, sehingga beda fase sudut dinyatakan delta theta sama dengan 2V delta V. 7. Energi dan intensitas gelombang. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Energi getaran merambat dari satu partikel ke partikel lain sepanjang medium. Secara matematis, besarnya energi gelombang adalah E sama dengan setengah Ka kuadrat, di mana E sama dengan energi total satuan Joule, K adalah konstanta satuan Newton per meter, A adalah konstanta gelombang satuan meter. Sedangkan besarnya energi gelombang yang dipindahkan per satuan luas per satuan waktu disebut intensitas gelombang. Secara matematis, besarnya intensitas gelombang adalah I sama dengan P per A, atau I sama dengan P per 4pi R kuadrat, di mana I sama dengan intensitas bunyi satuan watt per meter kuadrat. P sama dengan daya bunyi satuan watt. A adalah luas penampang medium satuan meter kuadrat,
dan R adalah jarak satuan meter. Contoh soal. Berikut ini merupakan gambar gelombang transversal. Tentukanlah A. Frekuensi getaran, B. Panjang gelombang, dan C. Cepat rambat gelombang. Dari gambar di atas diketahui waktu tempuh sama dengan 8 sekon, jumlah gelombang sama dengan 2. Maka didapatkan bahwa periode sama dengan waktu tempuh per jumlah gelombang sama dengan 8 sekon per 2 sama dengan 4 sekon. Untuk menjawab pertanyaan A, kita dapat menggunakan persamaan hubungan periode dan frekuensi. F sama dengan 1 per T, T sama dengan 4, maka F sama dengan 1 per 4 atau sama dengan 0,25 Hz. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan B, perhatikan gambar. Diketahui jarak antara dua puncak sama dengan 16 cm, maka panjang gelombang sama dengan lambda sama dengan 16 cm per 2 sama dengan 8 cm. Kita tahu bahwa cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali frekuensi atau lambda dikali periode. Maka F sama dengan 0,25 kali 8 sama dengan 2 meter per sekon. Ada beberapa sifat gelombang yang berlaku secara umum, baik itu gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang tersebut adalah yang pertama, pemantulan atau refleksi, yang kedua, pembiasan atau refraksi, yang ketiga, pelenturan atau difraksi, yang keempat, perpaduan atau interferensi, yang kelima, dispersi, dan yang keenam, polarisasi. Nah, adik-adik, dari penjelasan video ini dapat kita jawab pertanyaan mengapa gelombang bunyi tidak bisa merambat di luar angkasa, sedangkan gelombang radio bisa merambat di luar angkasa. Jawabannya karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat, sedangkan gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Oke, demikianlah penjelasan karakteristik gelombang mekanik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.